Arista Amalia Putri. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi. Konsentrasi Public Relations. 5 makanan khas dari 5 provinsi di Indonesia. Tugasnya ini aja belum beres, tapi udah ada tugas lagi. Mana susah lagi soalnya. Gimana ya? Kita coba aja searching. Rekomendasi joki tugas. Ada tanya Rista. Cobain kita chat aja adminnya. Min, ini gimana ya? Aku ada tugas, tapi tugasnya tuh harus nyari makanan dari setiap provinsi. Tapi jawabannya pakai video ya, Min. Oke, ditunggu ya, Min. Halo teman-teman, terima kasih ya buat teman-teman yang sudah mempercayai Tanya Rista untuk menyelesaikan solusi permasalahan tugas kalian. Jadi di sini aku tuh dapet chat dari Kak Juanita. Kalau dia itu sedang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan tugas kuliahnya. Sebelumnya kita bacain dulu ya. Apa sih tugasnya gitu? Wah, kalau dilihat-lihat sih ini tugasnya kayak dari prodi komunikasi nih. Kita bacain ya. Tugasnya adalah melakukan riset untuk mencari 5 makanan unik dari Provinsi Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, NTT, Papua Tengah, serta juga Bengkulu. Oke. Kayaknya Mimin udah tahu deh ini jawabannya apa. Oke teman-teman, jadi di sini Tanya Rista akan menjawab dengan detail mengenai pertanyaan dari Kak Juanita mengenai tentang apa sih makanan khas dari provinsi-provinsi di Indonesia ini gitu. Oke, kita mulai dari provinsi yang pertama ya. Ada Provinsi Sulawesi Tenggara. Nah, di Provinsi Sulawesi Tenggara ini, Sulawesi Tenggara itu kan banyak banget tuh ya makanan-makanan khas yang memang terkenal di sana gitu. Dan bahkan sudah mendunia. Nah, yang bakal Mimin ngasih tahu ke Kak Juanita ini adalah salah satunya adalah makanan yang dinamakan dengan lapa-lapa. Lapa-lapa ini mirip dengan lontong atau ketupat yang kita tahu selama ini. Lapa-lapa ini memiliki bentuk lonjong atau juga panjang. Nah, lapa-lapa ini juga terbuat dari campuran beras dan santan yang direbus. Lapa-lapa ini diikat menggunakan jamur agar tidak tumpah. Lapa-lapa ini dimasak atau direbus dalam keadaan setengah matang dan biasanya bisa dinikmati atau lebih enak dinikmatinya dengan makan bersama ikan asin gitu. Nah, supaya Kak Juanita nggak bingung, ini dia gambar dari lapa-lapa. Oke, makanan yang kedua itu berasal dari Provinsi Maluku Utara. Sama seperti di Sulawesi tadi, banyak banget makanan yang bisa kita cobain atau kita explore. Tapi di sini Mimin mau kasih tahu yang sangat terkenal atau sangat mendunia di Maluku Utara. Ada namanya nasi lapola. Nah, nasi lapola ini memiliki bahan dasar dari beras dan juga kacang tolo dan juga parutan kelapa. Gurih dari nasi lapola ini mampu untuk memanjakan lidah siapa saja yang mencobanya karena memang seenak itu gitu. Dan juga rasanya ini tuh bakalan terasa lebih enak karena memiliki bahan dasar seperti daun jeruk dan juga sereh yang akan menambah selera teman-teman untuk menikmatinya. Oke, dan ini dia gambar dari nasi lapola. Oke, nah di provinsi yang ketiga itu di NTT atau Nusa Tenggara Timur. Oke teman-teman, jadi di provinsi yang ketiga itu kita akan membahas makanan yang berasal dari NTT atau Nusa Tenggara Timur. Untuk Kak Juanita, jangan lupa ya untuk disimak materinya baik-baik supaya bisa dapat nilai bagus. Oke gitu. Jadi di provinsi NTT ini tuh ada kue. Nah, kue itu terkenal banget karena rasanya yang manis, yang enak, dan bentuknya yang super duper lucu. Namanya adalah kue Jawada. Nah, kue Jawada ini adalah hasil dari masyarakat di Pulau Flores. Kue Jawada ini terbuat dari campuran tepung, beras, santan, dan juga gula aren. Nah, setelah bahan-bahan tersebut
diaduk atau disatukan, maka akan menjadi sebuah adonan. Nah, adonannya itu dicetak lalu dipanggang. Nah, biasanya kue Jawa ini tuh disebutnya sebagai kue rambut karena memiliki tekstur dan juga bentuk seperti rambut. Jadi kayak bentuknya tuh bulat panjang tapi berserat, jadi kayak rambut gitu. Nah, buat Kak Juanita supaya gak bingung, ini aku kasih lihat gambarnya ya. Oke, di provinsi yang keempat. Nah, kalau di provinsi ini tuh namanya juga bener-bener epic loh teman-teman. Kayak bener-bener, aduh jarang banget ya ada makanan namanya ini gitu. Provinsi yang keempat ini adalah Provinsi Papua Tengah. Nah, aku tuh ngambil salah satu makanan yang memang unik di sini gitu. Namanya adalah udang selingkuh. Why? Kenapa harus dinamain udang selingkuh sih? Oke, kita bahas ya teman-teman. Jadi, udang ini tuh berasal dari udang air tawar yang dinamakan dengan udang selingkuh. Karena udang yang dipakai ini punya bentuk tubuh udang, tapi bentuk capitnya kayak kepiting. Jadi itu kenapa bisa dinamakan udang selingkuh. Jadi kayak bentuknya udang, tapi udang ini tuh memiliki capit yang capitnya tuh kepiting gitu. Jadi kayak udang selingkuh sama kepiting gitu kalau gampangnya ya teman-teman. Nah, udang ini tuh bertekstur dan memiliki rasa manis seperti lobster dan juga memiliki tekstur yang berserat gitu. Nah, udang ini tuh biasanya ditemukan di Sungai Baliem. Di Sungai Baliem di Kabupaten Jaya Wijaya dan bisa disajikan dengan bunga papaya atau tumis kangkung supaya lebih nikmat untuk dinikmati gitu teman-teman. Jadi nama yang epic ini memiliki background yang seperti itu gitu. Jadi udang itu berasal dari udang air tawar yang memiliki bentuk tubuh udang tapi capitnya kepiting. Jadi itulah kenapa dinamakan udang selingkuh. Kayak biasa ya Kak Juanita, supaya nggak pusing, ini dia gambarnya. Oke, di provinsi yang kelima atau yang terakhir, ini adalah Provinsi Bengkulu. Nah, di Provinsi Bengkulu ini ada makanan khas yang dinamakan dengan bagar hiu. Sesuai dengan namanya, makanan yang satu ini tuh menggunakan ikan hiu sebagai bahan dasar loh. Kok bisa sih ikan hiu dibikin makanan gitu? Gimana cara nangkapnya dan segala macam. Oke, Mimin kasih tahu dan jelasin ya. Jadi ikan hiu yang dipakai itu adalah jenis ikan hiu yang digunakan adalah hiu tanduk. Gitu. Nah, proses pembuatannya juga terbilang cukup mudah teman-teman semua. Jadi daging ikan hiu yang sudah dibersihkan, kemudian dibumbui dengan cabai dan rempah-rempah segala macam gitu. Lalu ditumis hingga matang. Walau terlihat sederhana, makanan ini tuh atau bagar hiu ini tuh menjadi salah satu makanan khas Bengkulu terfavorit loh. Jadi teman-teman, simpelnya cara bikin itu gampang banget. Jadi kayak ikan hiu gitu, kayak dipotong tipis-tipis, terus menggunakan cabai dan rempah-rempah, terus cuman ditumis-tumis aja, udah selesai. Tapi makanan itu benar-benar makanan khas dari Bengkulu. Dan ingat ya teman-teman, ini tuh menggunakan ikan hiu jenis ikan hiu tanduk. Oke? Dan seperti biasa, Kak Juanita, ini dia gambarnya. Oke teman-teman, oke sahabat Tanya Rista, itu dia jawaban Mimin untuk Kak Juanita yang telah bertanya. Sekali lagi terima kasih ya Kak Juanita sudah mempercayai tugasnya untuk dikerjain sama Mimin nih, gitu kan. Kayak jadi Mimin seneng banget bisa dapat pertanyaan dari mahasiswa. Dan semoga jawaban Mimin ini tuh bisa membantu tugas-tugas dari kuliahnya Kak Juanita, dan semoga bisa mendapatkan nilai yang bagus. Dan buat teman-teman semua yang belum tahu makanan-makanan khas dari berbagai provinsi di Indonesia, tuh udah sekalian Mimin kasih tahu ya. Oke, untuk Kak Juanita, semoga jawaban dari Mimin ini tuh bisa memuaskan Kak Juanita dan juga bisa mendapatkan nilai yang bagus ya. Tapi kalau misalkan Kak Juanita belum terlalu cukup puas dengan jawaban Mimin, atau ada komplainan-komplainan yang ingin disampaikan, gak apa-apa, langsung aja chat Mimin. Mimin pasti akan selalu tepat waktu untuk merespon Kak Juanita. Jadi nggak kayak doi-doi kalian yang suka ghosting. Mimin tuh nggak suka ghosting gitu. Jadi buat teman-teman semua yang butuh joki tugas atau solusi untuk menyelesaikan tugas kalian, bisa ke Tanya Rista.
akan selalu fast respon dan tidak akan pernah ghosting. Sampai ketemu lagi di Tanya Risa selanjutnya. Bye-bye!